Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Nisa Islamullah. Kali ini aku akan sedikit menceritakan mengenai pengalaman sejarah pribadiku. Namaku Nisa Islamullah. Aku berusia 17 tahun, tapi bulan ini aku berusia 18 tahun, tanggal 8 Oktober 2004. Aku lahir di Bandung, tepatnya di Majalaya, Desa Panyadat, Kampung Bojong Kukun, RT 3 RW 7. Aku memiliki berbagai macam hobi, diantaranya ada bernyanyi, mendengarkan musik, membaca novel, dan menggambar. Masa kecil aku diasuh oleh nenekku karena ayah dan ibuku harus bekerja. Nah, karena kedua orangku harus bekerja, jadi aku biasanya diantar jemput oleh nenekku untuk bersekolah ke TK. Karena jaraknya lumayan dekat, jadi kami bisa berjalan kaki. Memori-memori yang tidak bisa dilupakan saat aku menginjak TK itu, saat masih kecil-kecilnya, saat aku tidak punya pengalaman yang banyak di TK, tetapi yang paling aku ingat saat itu aku ada acara summon di sekolah di TK aku, kemudian aku ikut. Aku waktu itu bacakan salah satu ayat suci Al-Quran dengan temanku, memakai seragam putih-putih. Saat itu aku ingat sekali, dan momen-momen itu gak bisa aku lupain. Dulu aku masuk TK itu 2 tahun, jadi waktu aku naik ke jenjang SD, teman-temanku itu pada kelahiran 2005-2006 gitu, jadi bisa dibilang aku yang paling tua. Waktu menginjak sekolah dasar, aku sekolah di SDN Panyadat 4. Di sana adalah sekolah sesungguhnya yang benar-benar kita harus mengejar teman-teman kita. Kita harus mengejar prestasi-prestasi teman-teman kita. Dan alhamdulillah selama di sekolah dasar aku selalu masuk ke 5 besar. Setelah lulus dari SD, pada saat itu orang tuaku mendaftarkan aku ke salah satu SMP swasta di Sadang, di SMP Terpadu Al-Umin. Nah, di sana aku mulai belajar, aku mulai mengetahui sedikit-sedikit mengenai agama. Aku mulai berkerudung secara total dan tidak pernah keluar tidak menggunakan kerudung. Menurutku masa SMP adalah masa-masa yang paling mengesankan di antara masa-masa lainnya, karena di sana selain aku mengetahui mengenai banyak hal tentang agama, aku juga mendapatkan teman-teman yang selalu mendukungku, selalu ada di saat susah dan senangku. Aku sangat bersyukur sekali mempunyai teman yang seperti itu. Lanjut ke masa-masa SMA. Di sini aku akan menceritakan awal mulanya aku bisa masuk. Nah, waktu itu aku memang sekali lagi tidak punya planning mau SMA kemana, tetapi waktu itu ada 2 pilihan. Kata orang tuaku, daftar di sini atau tidak sekolah lagi di sana. Aku menyerahkan itu semua ke orang tuaku karena orang tuaku tahu yang terbaik untukku. Sebelum masuk ke SMA ini, aku mengikuti beberapa tahapan untuk bisa masuk, dan aku daftar sendiri. Itu pengalaman pertamaku, pengalaman yang sangat menegangkan, di mana aku harus bisa berproses sendiri. Karena biasanya aku daftar di SD sampai SMP itu sama orang tua, jadi tidak didampingi sekarang. Rasanya cukup aneh, merasa ditelantarkan, tetapi yang lain juga sama kayak gitu. Jadi aku terbiasa lah waktu itu. Setelah mengikuti beberapa tahapannya, lalu alhamdulillah aku diterima. Aku lolos masuk di SMA Negeri 1 Majalaya. Ketika sudah masuk ke SMA ini, MPLS dilakukan secara online. Jadi aku termasuk salah satu siswa dari kebanyakan siswa di Indonesia yang tidak mengikuti MPLS. Ya, itu adalah hal yang paling bisa dibilang menyedihkan bagiku, karena aku
aku tidak bisa merasakan kali pertama aku menjadi seorang siswa SMA. Hal terburuk di masa SMA selain aku tidak bisa mengikuti MPLS, aku juga belajar dari rumah. Mungkin tidak hanya aku ya, yang lainnya juga belajar dari rumah sekitar kurang dari 2 tahun. Nah, itu sangat menyiksa aku karena aku tidak bisa belajar dengan sungguh-sungguh jika di rumah. Tetapi saat semuanya sudah normal, alhamdulillah aku bisa bersekolah lagi. Aku benar-benar bersyukur atas hal ini. Semoga kedepannya tidak ada wabah yang lainnya sehingga tidak mengharuskan aku untuk belajar jarak jauh. Di saat aku menginjak kelas 11 di SMA, aku mengikuti sebuah organisasi intrasekolah OSIS. Alhamdulillah aku diterima di sana, dan di organisasi ini aku sangat menerima sekali banyak perubahan mengenai bagaimana cara aku bisa berbicara di depan umum dan bagaimana aku bersikap sebagai seorang siswa. Aku mempelajari semuanya di organisasi intrasekolah. Dan itu aku juga memasuki beberapa organisasi lainnya seperti Karimah dan organisasi S1Me. Aku bersyukur ditempatkan di lingkungan yang benar-benar mendukungku, tidak hanya di lingkungan di mana aku berasal, namun di lingkungan pertemanan dan di lingkungan sekolah juga sangat mendukungku. Aku bersyukur tentang hal itu, dan mereka menjadikanku menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semoga mereka-mereka yang menyayangiku bisa terus diberkati oleh Allah SWT. Oke teman-teman, itu dia sejarah pribadiku. Semoga video ini bisa menghibur kalian yang sedang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum.